Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firenus Nanga. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah kajian masalah-masalah sosial dengan tema memahami konflik etnis. Konflik etnis bukanlah fenomena baru. Sejak awal sejarah manusia, komunitas yang diorganisir berdasarkan dugaan, keturunan, budaya, dan takdir yang sama telah hidup berdampingan, bersaing dan bentrok. Namun, kebaruan konflik etnis di akhir abad ke-20 dan awal abad 21 tidak terletak pada adanya konflik antar suku, tetapi dalam intensitas dan manifestasi global dari konflik tersebut. Dampak merugikan dari konflik semacam itu dirasakan dalam ukuran yang sama di negara maju dan berkembang. Bahkan ketika para ahli teori globalisasi bersikeras pada keutamaan faktor-faktor ekonomi dalam membentuk tatanan global abad ke-21 yang baru, perpecahan budaya tampaknya memiliki dampak yang lebih besar pada keadaan politik dunia. Bagaimana identitas etnik dibentuk? Identitas etnis dapat didefinisikan sebagai seperangkat makna yang dikaitkan individu dengan keanggotaan mereka dalam komunitas etnis, termasuk atribut yang mengikat mereka pada kolektivitas atau kebersamaan itu dan yang membedakannya dari orang lain di lingkungan yang relevan. Secara umum, seseorang mungkin berbicara tentang 3 aliran pemikiran utama tentang pertanyaan tentang bagaimana identitas etnis terbentuk dan mengapa itu bertahan: primordialis, instrumentalis, dan konstruktivis. Kaum primordialis menganggap identitas etnis pada dasarnya sebagai fenomena alam atau yang diberikan secara biologis. Dipahami dalam pengertian ini, kelompok etnis membentuk jaringan di mana individu manusia dilahirkan dan di mana setiap bayi atau anak kecil manusia menemukan dirinya sebagai anggota dari suatu keberadaan kelompok dan lingkungan, dan karena itu datang untuk berbagi dengan anggota kelompok lain atribut budaya objektif tertentu yang sama. Beberapa atribut budaya objektif yang umum ini adalah bahasa, agama, adat istiadat, tradisi, makanan, pakaian adat, dan musik. Bersamaan dengan penanda budaya objektif, primordialis juga menekankan aspek subjektif atau psikologis dari perasaan kekhasan identitas dan kelompok terkait diri dan kelompok. Pengakuan mereka oleh orang lain sebagai penentu penting pembentukan identitas etnis dan ketekunannya. Sifat sebenarnya dari perasaan psikologis ini tidak terlalu jelas, meskipun ketiga persyaratan tampaknya penting untuk pembentukan kelompok. Kepuasan atau kehangatan emosional yang diterima seseorang dari menjadi bagian dari suatu kelompok. Kepercayaan bersama dalam asal mula dan sejarah grup, betapapun mistis atau fiktif, yang membentuk untuk menetapkan batas-batas grup dan perasaan di antara anggota kelompok bahwa hubungan sosial di mana mereka hidup adalah sakral dan mencakup bukan hanya yang hidup tetapi juga yang mati. Oleh karena itu, identitas etnis dari perspektif primordialis adalah rasa identitas bersama yang dipegang secara subjektif berdasarkan budaya objektif. Anthony Smith mencontohkan pendekatan ini ketika merujuk pada 6 dasar atau dasar identitas etnis. Keberagaman nama kelompok agar diakui sebagai komunitas yang berbeda oleh anggota kelompok dan orang luar.
kepercayaan pada nenek moyang yang sama, adanya ingatan sejarah sebagaimana ditafsirkan dan disebarkan dari generasi ke generasi seringkali secara lisan. Di antara anggota kelompok, atribut budaya objektif bersama seperti pakaian, makanan, musik, kerajinan dan arsitektur, hukum, adat istiadat dan lembaga agama dan bahasa. Keterikatan pada wilayah tertentu sebagai leluhur dan kelompok adat tanah, air, dan perasaan solidaritas bersama dengan anggota kelompok lain. Mendiskusikan kondisi yang mendorong pembentukan dan kelangsungan hidup kelompok etnis, Smith berpendapat bahwa pada abad pertengahan, 4 faktor yang mendukung kristalisasi etnis dan kelangsungan hidup: perolehan atau kemudian hilangnya tanah air teritorial, sejarah perjuangan dengan berbagai musuh, keberadaan beberapa bentuk agama yang terorganisir, dan pengembangan kepercayaan yang kuat pada mitos pemilihan etnis. Smith menyimpulkan bahwa di zaman modern, perkembangan terpenting yang telah mempromosikan rasa identitas etnis masyarakat mereka, termasuk peningkatan aktivitas budaya dan sipil negara modern, produksi intelektual dari seorang intelijensia dalam kelompok etnis, dan pengembangan ideologi nasionalisme, khususnya bentuk etnisnya sebagai lawan dari sipil. Dalam bidang hubungan internasional, aspek penting dari studi konflik etnis adalah keterkaitan antara rezim normatif internasional, norma, aturan, prosedur, dan prinsip perilaku yang diakui secara universal dalam sistem internasional yang mengatur sistem antar negara dan keanggotaan di sistem itu, dan gerakan etnis politik. Perlu dicatat dalam konteks ini bahwa sementara sistem internasional ditambahkan oleh prinsip-prinsip penentuan nasib sendiri, nasional dan kedaulatan negara, rezim normatif internasional tetap sangat bias terhadap etno-nasionalis yang biasanya menggunakan prinsip-prinsip yang sama untuk membenarkan gerakan mereka. Dalam bab ini, kami menganalisis mengapa rezim normatif internasional bias terhadap etno-nasionalis, mengidentifikasi argumen moral utama yang dikemukakan oleh kelompok etnis untuk membenarkan hak mereka untuk memisahkan diri dari negara yang ada, dan mengeksplorasi apakah mungkin bagi komunitas internasional untuk merancang seperangkat kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi klaim pemisahan diri kelompok etnis yang berbeda. Doktrin kedaulatan negara. Sistem internasional saat ini yang terdiri dari negara-negara berdaulat berangsur-angsur muncul setelah perdamaian Westphalia pada tahun 48. Sebuah perjanjian yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa dan menandai pecahnya kekristenan abad pertengahan. Pada awalnya sistem negara Westphalia terbatas di Eropa, tetapi kemudian secara bertahap menyebar ke seluruh penjuru dunia, dibantu oleh kolonialisme barat. Pilar normatif utama yang menjadi sandaran sistem Westphalia adalah kedaulatan, kondisi hukum absolut, dan kesatuan. Kedaulatan adalah legal dalam arti bahwa di bawah hukum internasional negara berdaulat tidak tunduk pada negara lain manapun. Kedaulatan juga mutlak karena ada atau tidak ada, dan tidak ada kategori perantara. Akhirnya, kedaulatan adalah kesatuan karena yuridiksinya. Oleh karena itu, sistem Westphalia mengakomodasi dua gagasan yang kontradiktif dengan menyamakan kedaulatan dengan kekuasaan dan otoritas negara yang bervariasi dari satu negara bagian ke negara lain, melintasi ruang dan waktu. Ia menerima gagasan tentang posisi vertikal atau hierarkis negara
dalam sistem internasional. Secara bersamaan, karena setiap negara berdaulat secara hukum, sistem Westphalia mempromosikan prinsip kesetaraan kedaulatan negara. Menurut teori pengakuan konstitutif, tindakan pengakuan itu sendiri menciptakan kenegaraan dan memberikan otoritas berdaulat pada negara maju dan pemerintahannya. Oleh karena itu, dari perspektif ini, negara baru memperoleh kepribadian hukum dalam hukum internasional hanya melalui tindakan pengakuan. Tindakan pengakuan tidak hanya konstitutif, tetapi timbal balik, artinya ia menciptakan hak dan kewajiban kenegaraan yang sebelumnya tidak ada. Namun, pendekatan konstitutif meninggalkan ketidakjelasan jumlah minimum pengakuan dari negara-negara yang ada yang diperlukan sebelum suatu negara baru dapat dikatakan telah memperoleh badan hukum dan kedudukan berdaulat di bawah hukum internasional. Misalnya, Islandia adalah negara pertama yang secara resmi mengakui kemerdekaan negara-negara Baltik pada tahun 91. Tetapi ini tidak berarti apa-apa sampai sejumlah negara barat lainnya melakukan hal yang sama. Penafsiran yang ketat terhadap teori konstitutif akan menyiratkan bahwa negara yang tidak diakui tidak memiliki hak atau kewajiban dalam hukum internasional. Tetapi seperti yang ditunjukkan oleh negara-negara Baltik, ini jelas tidak adil dan tidak masuk akal karena negara dapat memiliki keberadaan hukum yang goyah bahkan sebelum mereka memiliki telah dikenal luas. Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pembahasan kali ini telah selesai. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.